Assalamualaikum. Buat yang mikir naik turun berat badan ya, khususnya yang mikir untuk turun, beneran loh. Ini rata-rata Maxim mikirnya itu soal lemak melulu. Jarang mikirin faktor air, padahal air itu amat menentukan 11-12 sama si lemak. Ini ada nih beberapa argumen ya, mengkompilasi dari berbagai sumber. Kenapa itu tuh salah gitu. Pertama, porsi air di tubuh kita itu lebih banyak loh daripada porsi lemak. Jauh lebih banyak. Ini sudah menjadi pengetahuan ilmiah yang umum kan ya. Orang langsing aja, lean, itu porsi airnya bisa 55-60%-an dari berat badan keseluruhan. Katakanlah beratnya 50 kilo, itu porsi airnya bisa 28-30 kilo sendiri. Sementara lemak tubuhnya paling-paling di bawah 10 kilo. Sedangkan orang yang gemuk banget, kelas obesitas, itu porsi lemaknya paling pol 30%. Kalau obesitasnya dahsyat parah, baru deh bisa lebih dari 32%. Tapi yang lebih dari 32% itu minoritas, bahkan di Amerika yang gemuknya merata-rata, apalagi di Indonesia. Alias, orang yang bobotnya 100 kiloan aja, itu seringnya kandungan lemaknya paling 25 kilo tok, sementara kandungan air di tubuhnya bisa 55 kiloan kayak gitu. Jadi, kalau yang mikirnya lemak melulu, nah ini mesti merenungkan lagi nih, aspek Paretonya. Kenapa faktor yang dominan, yaitu air, malah nggak terlalu dipikirkan. Kedua nih sekarang. Fakta empiris, saat porsi air turun, berat badan itu beneran turun, bahkan dia cenderung lebih drastis, lebih cepat. Ini udah pada tahu juga lah ya, orang puasa Ramadan gitu ya, baru fasting dapat 3 hari, perut udah melangsing, timbangan udah turun 2-3 kilo. Nah, itu nggak mungkin, berkurangnya lemak melulu. Selalu dan selalu, pengurangan lemaknya itu baru dikit, atau bisa juga belum terlalu ada. Silakan aja tanya para dokter tuh, yaitu dokter yang beneran, bukan yang dokter gembluk. Tubuh kita itu ya, bukan kompor gas kan. Kalau kompor, sekejap mata bisa bakar 3.000 kalori. Tapi tubuh kita itu perlu seharian untuk bakar 2.000 kalori sekalipun. Ya, padahal 1 kilo lemak tubuh itu kandungan kalorinya 7.000-an kayak gitu. Defisit kalori harian saat puasa Ramadan itu berapa sih? Paling 500-700 kalori aja per hari. Jadi, untuk bakar lemak 1 kilo, bakalan butuh 10-14 hari. Dan untuk bakar 2-3 kilo lemak, bakalan butuh 20-42 hari. Nah, sehingga kalau baru 2-3 hari puasa, bobot turun 3 kiloan, dipastikan itu bukannya dari kebakarnya lemak, tapi dominannya itu karena menurunnya porsi air di tubuh. Yang ketiga nih, fakta ilmiah. Dalam menampung air, tubuh kita itu bukan seperti ember atau toren. Kalau ember ya, nambah diasup air 2 liter alias 2 kilogram, itu ya langsung aja berat keseluruhannya akan naik 2 kilo. Sedangkan tubuh manusia itu kan ada masuk ada keluar. Silakan aja dicoba sendiri. Sehari tambah porsi minum 2 liter, itu nggak otomatis bobot bergerak 2 kilo begitu aja. Demikian juga kalau ngurangin porsi minum 1 liter, itu nggak otomatis turun bobotnya 1 kilo. Sering ya, kalangan yang skeptis tuh bilangnya gini, 3 hari puasa turun 3 kilo itu paling faktor air toh, karena kurang minum. Nanti kalau kita banyak minum lagi, paling juga balik semula. No, yang terjadi bukan seperti ember kayak gitu. Kalau sekedar kurang minum, itu cenderungnya bakalan di-offset oleh tubuh kita. Dia akan mengurangi pembuangan air juga. Karena kan dia itu berusaha menjaga agar kondisi tubuh kita smooth, stabil kayak gitu. Sehingga dia jagain. Nggak akan drastis sampai fluktuasi 3 kilo begitu saja. Kecuali kalau ada kejadian dramatis banget, ada instruksi biologisnya yang marah ke situ. Ya, bobot turun 3 kilo saat puasa baru dapat 3 hari. Asal muasalnya itu selalu dari perubahan instruksi-instruksi biologis di tubuh kita, salah satunya di perut atau gut microbiome. Gut microbiome ini perubahannya tuh cepat. Sehari-hari aja tuh bisa berubah drastis. Nah, berkat puasa, itu konstelasinya ya pasti berubah. Konstelasi baru, itu seiring dengan pola makan yang berubah saat Ramadan, akan mengubah juga, menggeser metabolisme kita. Terus, akan tersampaikanlah instruksi biologis ke tubuh kita, agar retensi air dikurangi atau diatur ulang. Ya udah, berat badan kita itu turun sesuai instruksi itu. Yang sering berubah tanpa disadari lagi, itu selama fasting, pola spike-nya insulin dan inflamasi tubuh, itu juga bergeser. Begitu asupan dikosongin sepanjang hari, mau nggak mau pola spike-nya insulin, ya perubahannya drastis. Dan otomatis, pas kosong gitu, asupan gula karbohidrat kan juga drastis, turun. Beda dengan saat nggak puasa. Nah, padahal itu tuh sumber inflamasi,
super radikal bebas, dan lain-lain chronic stress. Kebakaran mereda terus tubuh kita jadi nggak perlu banyak-banyak cadangan air buat membanjur si kebakaran itu kan ya. Dan ingat setelah itu terus polanya gitu terus sampai menjelang lebaran, cenderungnya ya gut microbiome dan pola metabolisme ya udah aja nggak berubah lagi. Sehingga soal retensi air pun tubuh itu nggak terima instruksi baru. Udah aja gitu, badan pun terus nggak berubah lagi kecuali secara gradual dari pembakaran lemak yang berangsur-angsur kalau terjadi defisit kalori, makan sahur makan bukanya porsi kecil. Dia baru berubah lagi itu saat lebaran, manakala orang-orang balas dendam, makan ngawur lagi kembali seperti sedia kala, sehingga berat badan pun tuh cepat balik semula. Utamanya juga karena ambang retensi air naik lagi, dan bisa juga ada penimbunan lemak yang secara gradual lagi. Nah, andai kan nih saat lebaran orang nggak anarki makannya, tetap disiplin, nggak dibanyakin gula karbo junk food yang meningkatkan insulin dan inflamasi, tapi menunya itu lebih dominan protein lemak bagus saja, maka banyak-banyak minum pun itu berat badan nggak akan secepat kilat balik semula. Nah, begitu diteorikan oleh para ahli. Kalau nggak percaya silahkan aja dicoba sendiri. Lanjut dari itu yang keempat nih ya. Level retensi air di tubuh kita itu ditentukannya bukan melulu oleh seberapa banyak kita minum sehari-harinya, bahkan bisa jadi itu sedikit aja perannya, kecuali kalau asupannya itu ekstrim banget ya. Entah ekstrim yang terlalu sedikit terus jadi dehidrasi, atau ekstrim yang terlalu banyak kayak sapi yang digelonggong air selang kayak gitu. Nah, kalau nggak ada yang ekstrim, retensi air itu ditentukannya oleh beberapa hal, antara lain ini nih. Pertama, dia ditentukan oleh seberapa banyak kita minum-minum alkohol oplosan atau asupan toksik. Terus ditentukan juga oleh seperti apa pola inflamasi kronis di tubuh kita. Ini terkait juga dengan dinamika sistem imun, sirkulasi darah, sirkulasi sistem limfatik. Ditentukan juga oleh seperti apa pola anabolik katabolik di tubuh kita. Termasuk di situ pola spike insulin pathway tadi, IGF-1, mTOR, AMPK pathway, dan seterusnya seperti yang sering kita diskusikan. Terus ditentukan juga oleh proses-proses metabolisme protein. Antara lain kolagen yang kemarin kita bahas itu, terus glutamin juga yang kita bahas saat mendiskusikan kanker, dan sintesis atau daur ulang protein-protein lain. Terus penentu lain itu bakat-bakat genetik bawaan dari masing-masing kita. Terus ditentukan juga oleh konstelasi gut microbiome di tubuh kita. Bahkan ini disinyalir yang paling dominan. Saking dominannya para ahli udah bisa nebak tuh seseorang itu gemuk atau kurus, obesitas atau enggak, hanya dengan melihat sampel gut microbiome di perutnya tok, tanpa melihat orangnya sama sekali. Dengan akurasi di atas 90%. Dulu udah pernah kita bahas. Nah, yang bagian terakhir ini kayaknya bisa nih kita bahas terpisah lebih lanjut ya di video tersendiri. Nah, sekarang gini dulu. Terima kasih.